Malam kita akan mempelajari pelajaran yang ketiga di dalam bahasa Indonesia. Judulnya Misionaris yang tidak biasa. bahasa Inggrisnya Missionary. Unlikely missionary. apa artinya unlikely? Unlikely itu bukan tidak biasa. Tidak dikenal. Unlikely itu dia ini orangnya sebenarnya nggak bisa jadi misionari. Tapi apa? Missionary. Kenapa unlikely? Nomor satu, dari segala segi dia nggak mungkin jadi misionari. Anak kecil. Satu, anak kecil. Yang kedua, statusnya apa? Slave. Slave. Yang ketiga, tawanan. Jadi dilihat dari berbagai segi, tidak mungkin dia bisa jadi apa? Apa dia punya akses kepada sekolah? Tidak. Sekolah yang mendidik, menyediakan dia untuk jadi misionari? Tidak. Sekarang saya harap saudara-saudara dapat arti kata unlikely. Seorang yang tidak mungkin bisa jadi apa? Tapi jadi misionari. Dan yang ditangkap bukan kecil. Kalau istilah orang Indonesia apa? Kakap. Mungkin ini bukan kakap, ini ikan paus ini. Jenderal. Pelajaran untuk kita, hati-hati jangan idiomatik bahasa Inggris mengatakan jangan judge the book by its cover. Jangan menilai sebuah buku hanya dengan melihat Sampulnya, sampulnya. Harus dilihat isinya. isinya. Baik. Buku Dua Raja-Raja, ini The Books of Kings, buku Raja-Raja, ini menceritakan tentang apa? Sejarah bangsa Israel dari tahun 970 sampai tahun 560 sebelum Tarikh Masehi. Di dalam kurun waktu ini terjadilah apa yang disebut political upheaval, goncangan-goncangan politik. Raja-rajanya kalau sudah pelajari, umumnya raja orang Israel raja yang bagaimana? Jahat. They did evil in the sight of the Lord. Ada satu orang yang tiap kali disebut namanya selalu dikasih gelarnya. Who made Israel to sin? Who made Israel to sin? Siapa itu? Kalau Rahatan pelacur, perempuan Sunda disebut terus-terusan. Kalau ini tiap kali namanya disebut, gelarnya disebut, yang menjadikan menuntun Israel berbuat dosa. Who made Israel to sin? Jeroboam. Itu di utara. Di selatan siapa? Walaupun tidak sering disebut, tapi Manase. Berbuat dosa adalah sesuatu yang
keji di hadapan Tuhan, tapi menyebabkan orang lain berbuat dosa lebih keji lagi. Jadi di kurun waktu inilah cerita siapa? Elia dan Elisa muncul. Dan sekarang kita pusatkan pada Elisa. Kalau saudara perhatikan ada banyak persamaan pelayanan Elisa dengan pelayanan siapa? Yesus Sebutkan beberapa contoh. menghidupkan orang mati, Membangkitkan orang mati, makan orang lain, memberi makan, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan penyakit. Minggu ini kita akan mempelajari salah satu dari miracles, mujizat yang dilakukannya, yaitu tentang siapa? Naaman. Naaman. Coba Pak Manurung baca 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Iya. Naaman, panglima Raja Arab, adalah seorang terpandang di hadapan. Seorang yang mana? Seorang terpandang di hadapan Tuhan dan sangat disayang, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Oke. Jadi Naaman pangkatnya tinggi. Kalau sekarang tuh apa kira-kira? Jenderal. Hah? Bentangap Ya. itu pangkatnya. Tentu kekayaannya juga terpandang. Ya. Held in high esteem. Dan dia adalah penasehat raja, baik dalam bidang agama, baik dalam bidang militer. Tetapi ditutup dengan kata apa? But. Tetapi orang itu Jadi kalau ada kata but yang di permulaan jadi apa? Hilang. Nah, dia kaya, dia gagah, dia terkenal, dia muda, tapi kena kanker dan akan segera mati. Kira-kira begitu. Semuanya dia punya, tetapi kalau sudah baca kalimat ada kata tetapi, siapa dia untuk sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Apalagi di saat itu penyakit kusta belum bisa disembuhkan. Di antara orang Yahudi, kalau orang kena kusta, dia kena kutuk. Mereka katakan kusta itu adalah the finger of God. Orang yang kena kusta lebih baik mati daripada hidup. Jadi begitulah Naaman sang jenderal itu menderita penyakit kusta. Baca hari Sunday paragraf yang kedua. Ayat ini berisi tidak kurang 4 gelar
yang menempatkan Naaman pada eselon tertinggi dalam masyarakat Syria atau Aram. Ia memiliki pengaruh besar terhadap Raja Aram. Ia mendapatkan penghargaan tertinggi dan menjadi tangan kanan raja dalam hal keagamaan dan dalam hal kemiliteran. Ia juga sangat kaya. Terus. Namun pada ayat 1 terdapat tetapi yang besar. Semua kekuasaan, kehormatan, dan keberaniannya menjadi redup di dalam terang karena penyakit yang sangat ditakuti di zaman itu, yaitu kusta. Dan itulah tepatnya yang dimiliki orang yang malang ini. Suatu tetapi besar yang memberikan suatu bayangan gelap menundungi semua pencapaiannya. Penyakit ini justru membuat dia terhubung dengan Nabi Allah. Dan melalui kontak itu, dia menjadi seorang yang percaya kepada Allah yang benar. Jadi Naaman kena penyakit, tapi justru inilah yang akhirnya membawa dia Terhubung. kepada kebenaran. Ini terjadi seringkali sampai zaman kita. Ada orang masuk penjara dulu baru apa? Bertobat. Bertobat. Waktu di luar penjara tidak ada waktu untuk merenung. Tapi dalam penjara orang tidak tahu bikin apa, banyak kesempatan untuk merenung. Ada orang bertobat sesudah masuk di tadi penjara. Yang kedua di rumah sakit. Di rumah sakit dia terbaring terlentang, yang selama ini kepalanya tertunduk ke bawah, sibuk dengan dunia. Begitulah terjadi kepada Naaman. Karena sakitnya, dia akhirnya mengenal Tuhan. Ada 3 ayat kita akan baca berturut-turut. Deki baca yang pertama, Yoke kedua, Pak Manurung yang ketiga. Markus 1, 40-45, Deki, Lukas 8, Yoke, Markus 2, Pak Manurung. Markus 1, Lukas 8 ayat 41. Kita Lukas. ya, Lukas 8 ayat 1 sampai 5. silakan baca. Markus 1, 40 sampai 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjabak orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras.
Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tapi orang itu pergi memberitakan kepada peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Oke. Cukup. Lukas 8 ayat 41 sampai 56. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus disiap orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada orang yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebenarnya ia jamah, apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tapi Yesus mendengarkannya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang telah terjadi. Markus 2. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?"
Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Baik. Setelah saudara mendengar 3 episode ini, apa yang menjadi common denominator? Common denominator itu hal yang sama. Apa hal yang sama yang ada di dalam 3 cerita ini? Yang signifikan, yang sama, dan kesamaannya itu signifikan. Bukan sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, bukan itu. Melarang mereka memberitahukan dosa saudara punya. Iman menyelamatkan engkau. Apa? Imanmu menyelamatkan. Ya, itu dia. Yang harus ditekankan sini faktor apa? Iman. Iman. Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Coba tolong baca paragraf terakhir. Hari Minggu ini. Ya, hari Minggu. Gangguan, peristiwa sedih, dan peralihan hidup pribadi dapat membuat seseorang lebih terbuka terhadap kebenaran rohani dan mulai mencari Allah. Bencana-bencana yang bersifat fisik, psikologi, politik, dan lain-lain dapat menjadikan orang terbuka terhadap kenyataan ilahi. Kerugian pribadi, bencana nasional, dan peperangan adalah pendorong utama yang menyebabkan orang mencari suatu kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Gereja telah lama menyadari bahwa hasil penarikan jiwa yang semakin meningkat cenderung terjadi pada tempat-tempat di mana orang-orang ditimpa penderitaan secara perorangan atau secara masyarakat. Oke, sekarang saya mau nanya, kalau sudah pelajari negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, negara mana yang paling seret penarikan jiwa ini berhubungan dengan gereja Advent? Cina. Di seluruh Asia. Korea, Enggak, Cina. enggak, Jepang. Filipina, enggak. Yang seret Arab, susah menarik jiwa. Bangladesh. Bukan. Dan Jepang. Jepang Karena lebih banyak anggota Advent di Jakarta daripada seluruh Uni Jepang. Penarikan jiwa paling susah. Saya diminta mengajar di Jepang. Fasilitasnya gimana? Mewah. Mewah, hebat. Studio TV-nya sendiri punya Advent, bukan nyewa, punya kita. Lengkap semuanya, yang paling canggih. Tahu lah yang namanya Jepang, kalau bicara tentang barang elektronik, Amerika juga kewalahan untuk bersaing. Tapi paling susah menarik jiwa di Jepang. Kalau dapat 5 jiwa, mereka sudah sangat-sangat bergembira. Kenapa? karena kehidupan mereka itu Kenapa? nggak susah, Karena mereka mati. makmur ya. Makmur. Sekarang negara mana di Asia yang makmur tapi penarikan jiwanya sangat tinggi? Korea. Korea. Kenapa? Korea
dengan Jepang sekarang ini berimbang teknologinya. Malahan para ahli menaksir dalam tempo beberapa tahun lagi Ya. Korea bisa menandingi Jepang. Penaikan jiwa sangat maju. Uang banyak. Kalau Jepang uang banyak, penaikan jiwa kurang. Bangladesh penaikan jiwa kurang, uang kurang. Indonesia, Filipina uang kurang, penaikan jiwa Banyak. banyak. Tapi Korea penaikan jiwa iya, Uang banyak. uang banyak. Kenapa? Karena mereka dibayang-bayang ketakutan dengan North Korea. Betul. Mereka hidup cuma tunggu-tunggu kapan Korea Utara akan. Datang. Oh, ancaman ya. Soalnya nuklir Korea sudah bisa sampai di mana? US. Di California. Kalau itu kan pas di depan hidung mereka. Ya. Gimana? Makanya berapa ribu serdaru Amerika kan ada di mana? Korea. Di kapal batas. Kalau sudah pergi ke sana sampai sekarang dijaga. Mereka hidup di bayang-bayang kapan akan meledak serbuan dari Korea. Utara. Jadi pelajarannya ialah tragedi termasuk penyakit, Ancaman. ancaman-ancaman, malapetaka itu membuat orang jadi receptive to the gospel. Tapi di tempat di mana aman, makmur, orang lupa sama siapa? Sama Tuhan. Kemudian kalau saudara baca di Alinea pertama, di baris pertama, di sana disebut transition. People in transition adalah orang yang receptive terhadap the gospel. People in transition seperti ini. Seorang Muslim di Indonesia sangat sulit untuk Ditobatkan. ditobatkan. Tapi seorang Muslim yang pindah dari Indonesia lalu berada di Amerika bisa lebih Mudah. mudah karena dia in transition, transmigran. Orang dari Jawa oleh pemerintah disediakan tanah di Kalimantan, dikasih rumah sederhana, kasih tanah, kasih modal, itu lebih mudah untuk didekati dengan Injil. Makanya seperti Sumatera Selatan ada gereja yang hampir semua anggota adalah apa? Transmigran. Transmigran. Itu namanya people in transition. Kalau di Irak dulu sampai sekarang masih ada mungkin ada satu suku yang selalu ditekan oleh Irak, Kurdi. Itu juga people in transition. Apalagi yang terjadi di Indonesia, boat people. Pulau apa masih ingat? Galang. Nah, siapa pendeta yang unik kirim ke Galang? Pendeta Lomboan. Oh, benar ya? Iya. Oh, Kita cari, divisi bilang cari orang yang sehat, kuat, oh, dia bekas tentara sih. dan bisa ditaruh di Galang. Iya, iya. Kita pikir-pikir siapa, akhirnya jatuh ke Lomba. pendeta Lomboan, Pulau Galang. Jadi people in transition are more receptive to the gospel. Oh, mantap.
An unlikely witness, saksi Yang tidak biasa. yang sebenarnya tidak mungkin menjadi saksi dari kacamata manusia. Dia seorang anak perempuan yang masih kecil, statusnya hamba, tawanan, tidak punya pendidikan untuk melakukan hal itu. Tapi Tuhan gunakan untuk bersaksi. Nah, buat kita di Amerika sini, ini perempuan, anak kecil ini, istilahnya apa? Pekerjaannya apa? Pembantu rumah tangga. Ya, istilah kerennya di Amerika apa? Babysitter. Bukan. Om. Live in. Oh, Jadi ini pelajaran untuk yang live in. Ya, kita mengharapkan cek sebagai gaji kita bagus. Tapi maunya kalau yang live in ini usahakan sedemikian rupa sampai orang itu bisa tertarik melalui kata-kata kita, kehidupan kita, servis kita, kesabaran kita. Ini istilahnya live in. Satu kali ada anggota kita, saya tidak sebut namanya dan sidangnya, dan saudara tidak perlu menerka-nerka, yang perlu pelajarannya. Pak Sumana, saya live in, saya jaga seorang Amerika sudah 80 tahun, tapi masih alert pikirannya, otaknya masih segar, cuma badannya sudah mulai melemah. Dia suka mau tanya-tanya Alkitab, apa Sumana bisa datang? Saya bilang dengan senang hati. Datang, ketemu, cerita-cerita apa yang jadi problem. Dia tidak percaya miracles, seperti matahari yang ditahan, nyebrang laut merah. Ya, pendeknya miracle itu dia bilang, ini nggak masuk di akal saya. Lalu saya tanya, do you believe in God? No, I don't believe in God. Why? I could not see him. Saya tanya, do you believe there is wind? Dia terbanyak sedikit, dia mikir. Yes, I do. There is wind. Can you see it? I can't. Tapi dia merenung. Akhirnya saya cari jalan yang kira-kira akan bisa menembus hatinya. Saya mulai dengan kesehatan, bicara tentang kesehatan makanan ini. Saya kasih buku tentang kesehatan. Dia bilang, wah, saya senang sekali dengan buku-buku ini. Dan tentang Tuhan, dia bilang, saya tadi malam merenung-renung. Angin tidak kelihatan, tapi saya percaya ada angin. Bisa saja Tuhan ada, tapi saya nggak bisa lihat. Jadi sudah mulai interest. Berulang kali kami datang, sampai satu kali yang live in, yang wanita yang perkenalkan saya kepada orang Amerika ini katakan, dia sakit di rumah sakit. Iya. Saya katakan pada Ibu Sumana, mari kita pergi merawat ke rumah sakit. Sampai rumah sakit sudah koma.
dan meninggal. Jadi kita nggak tahu, tapi benih-benih sudah mulai ditabur. Jadi kalau saudara kebetulan live in, usahakan ditabur gimana caranya supaya orang itu tertarik dan akhirnya bisa jadi pastor, jadi umat Tuhan. Anak perempuan kecil ini budak, tawanan, tidak punya pendidikan, bisa Tuhan gunakan. Tapi apa yang saya lihat yang plus faktor dari anak perempuan ini, sampai akhirnya jenderal ini menerima Tuhan. Dia betul kawanan, dia hanya anak perempuan masih kecil. Tapi apa yang ada pada dia yang membuat sampai bertobat? Apa plus faktor yang membuat sampai akhirnya? Kesetiaannya pada Tuhan yang dilihat oleh keluarga. Saya kasih clue. Roma 10. Ini clue. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu akan diselamatkan kalau satu apa? Mengaku Kamu akan diselamatkan kalau kamu satu. Mengaku dengan mulutmu Artinya apa? bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu perempuan dia buka mulut. So kalau dia diam-diam, dia buka mulut. Dia bilang kalau seandainya kamu ketemu dengan Nabi ini, kamu akan Sembuh. Ini ayat katakan you will be saved. Jadi jangan cuma percaya dalam hati, tapi harus apa? Jangan dipendam dalam hati, Katakan. harus disalurkan lewat mulut kita. Jelaskan ayat itu. You will be saved if satu you believe, dua you confess. Believe itu dalam hati, confess lewat apa? Cuma ada kesulitan orang kalau ngobrol lancar, tapi begitu bersaksi seperti berat mulutnya. Tapi perempuan ini dia apa? Dia confess, dia bicara sampai akhirnya Naaman bertobat. Kemudian penulis pelajaran ini membandingkan dia dengan siapa? Seperti Daniel di mana
di Babylon. Coba yang baca hari Senin. Ya, ya. Paragraf yang pertama berarti. Mulai dengan atau dari pertama nggak apa-apa. Alkitab Ya. Alkitab tidak memberikan kepada kita rincian nyata bagaimana gadis muda ini berperilaku di dalam rumah. Tetapi jelas bahwa ada sesuatu mengenai dia yang menarik perhatian keluarga. Pikirkan itu berdasarkan perkataan seorang bocah perempuan tawanan dalam rumahnya, seorang pemimpin pasukan tentara yang berkuasa dan kaya pergi menghadap rajanya, menyampaikan kepada raja apa yang dikatakan bocah itu, kemudian mendapatkan izin raja untuk pergi. Lebih dari itu, ia juga mengangkut pemberian-pemberian untuk sang nabi. Jelas ada lebih banyak hal yang sedang berlangsung dibanding apa yang secara jelas diceritakan dalam ayat-ayat ini. Bagaimanapun itu, sarana Allah untuk menanamkan pengetahuan tentang dia ke dalam lingkungan penguasa Syria adalah seorang gadis budak Ibrani yang tidak bernama, yang secara kejam dirampas dari rumahnya oleh sekelompok penyerbu bangsa Syria. Gantinya mengenang kekejaman dan kehampaan makna tindakan itu dan kehidupan perhambaannya, ia membagikan imannya yang teguh pada kuasa Allah yang mengubah hidup, yang bekerja menjadi Elisa di Samaria. Maka seperti Daniel dan kawan-kawan di Babel, ia telah sanggup mengubah kesesaraannya sendiri menjadi suatu cara untuk memuliakan Allah, sehingga Allah mengubah ketertawanannya menjadi suatu kesempatan untuk membagikan imannya. Menurut Ellen G. White, tingkah laku gadis tawanan ini, cara yang diterapkannya sendiri di rumah orang kafir itu, adalah suatu kesaksian yang kuat terhadap kuasa pendidikan dalam rumah tangga sewaktu masih kecil. Baik, baca 2 Raja-Raja 5 ayat yang kedua. 2 Raja-Raja 5. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ini ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Oke. Kata apa yang harus digaris bawahi sini? Berkata dari sini. Dia berkata, dia bicara, dia bersaksi. Apa dia bilang dia? Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Inilah kesaksian. Simple. Kalau saja Tuanku ketemu, akan bisa sembuh. Bisa sembuh. Jadi poin yang harus ditekankan di sini adalah open your mouth and confess. Kemudian hari Selasa cerita tentang Elisa. Apa yang seringkali ditanyakan tentang Elisa? Permintaannya. Apa yang dia minta? Double portion. Dia minta double portion of The Holy Spirit. the Holy Spirit. Ada orang merasa berpendapat kedengarannya seperti apa? Kok mesti double sih?
Kalau menurut saudara punya pengertian, apa maksudnya double portion of the Holy Spirit? Apakah ini menyatakan keserakahan atau sebaliknya menunjukkan kerendahan hati? Kerendahan hati. Bagaimana cerita? Seperti dia kurang punya kebijakan atau pengertian, sampai dia minta Tuhan memberikan lebih kepadanya supaya dia lebih bisa mengerti. Dia merasa begitu kecil, begitu kurang, begitu tidak sanggup, sehingga untuk menyanggupkan dia diperlukan apa? Kalau orang lain Satu aja ngerti, satu udah ngerti, dia mau harus dia dua. dia merasa mesti apa? Dua. Mesti dua. Ada orang berpendapat demikian. Kalau soal bandingkan Elia dan Elisa, mujizat-mujizat yang dilakukan lebih banyak siapa punya? Elisa. Elisa. Berapa banyak? 50. Ini Selasa paragraf pertama. Pelayanan Nabi Elisa di abad ke-9 sebelum Masehi sampai kepada kita dalam satu seri 18 episode, mencakup lebih dari 50 tahun. Pelayanannya dilaksanakan sebagian besar sebagai kepala sekolah Nabi dan dikenal masyarakat. Pelayanannya mencakup membuat mujizat di tingkat perorangan maupun tingkat nasional. Elisa adalah seorang nabi yang nasihat dan bantuannya dicari oleh raja-raja maupun orang biasa. Jadi Elisa seorang yang sangat hebat. Mujizat-mujizatnya, tapi sumbangan yang terbesar yang dinyatakan Alkitab adalah Elisa punya pekerjaan sebagai Guru. sebagai apa? Guru. The head of the school of the prophet. Sekolah nabi-nabi. Ya, dialah apa? Orang. Dan sekolah Advent itu banyak mengambil pola dari sekolah nabi-nabi Elisa. Coba buka 2 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Pak Menurut 2 Raja-Raja 2. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan di Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri,
sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkata Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu, sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya dan sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dari lemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Bisa terus mereka? Ya, cukup. Jadi begitulah Elisa dipanggil menjadi juru bicara Tuhan. Apa mujizat terakhir dari Elisa?
apa mujizat terakhir dari Elisa? Kampak terapung. Kampak yang terapung. Bukan. Bukan anak. Ada yang ingat? Menyembuhkan anak Yesus. di Sarfat. Bu Elia. Masih ingat waktu Elisa mati, lalu dia apa? Dikubur, Oh iya. lalu apa jadi? Ada seorang yang mati juga letakkan di kubur. Tulangnya kena. Apa ada tulang ini? Waktu mayatnya Mayatnya kena. kena, apa jadi? Bangkit kan. Makanya itu. Jadi bukan cuma waktu hidup. Kalau saya baca cerita ini, kadang-kadang ketawa sendiri. Jadi mayat yang dikubur itu menyentuh mayatnya Elisa. Lalu apa jadi? Terus saya bisa cari di rumah ayatnya. Kemudian the healing of Naaman. Akhirnya Naaman pergi juga. Waktu Naaman pergi, dia pergi ke kemahnya Elisa. Dia harap Elisa akan apa? Ikut. Tanya juga tempatnya. Karena dia pikir saya jenderal, tentu Elisa mesti hormati dia. Akhirnya Elisa kirim siapa? Pembantu. Sampai di situ Naaman Marah. tersinggung. To a certain degree dia punya pride, dia punya ego. Jadi waktu Elisa tidak keluar dari tempat tinggalnya, disuruh orang lain untuk bicara sama dia, di situ dia tersinggung. Kemudian yang membuat lebih tersinggung lagi adalah apa? Oh, disuruh Air sungai Yordan lebih kotor dari air di tempatnya Naaman. Sungai. Coba kalau baca pasal 5 2 Raja-Raja ayat 11 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah. Bayangkan kalau jenderal Indonesia disuruh mandi di Ciliwung. Dia biasa mandi di bathtub, air yang bersih. Disuruh celup di mana? Di Sungai Ciliwung. Yordan. Terus Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar
dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Itu kebiasaan siapa? Kafir. Orang kafir. Dia pikir akan diadakan sebuah upacara yang biasa mereka lakukan, meminta tolong kepada dewa-dewa mereka. Terus, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. baik, di dalam pengalaman kita, seringkali ada orang dari agama lain mau ditarik jadi Advent. Tapi dia lihat gereja Advent bentuknya gimana? Di kota. Sangat sederhana. Dia biasa masuk di mana? Di katedral yang megah, yang mewah. Lalu mau ditarik ke mana? Ke gedung kita yang sangat seringkali apa? Sederhana. Ada orang susah menjadi umat Tuhan karena kita biasa masuk di gereja itu gimana? Mewah, megah, bentuknya aja kelihatan gereja. Masuk di gereja ada seperti rumah, kadang-kadang tidak terlalu rapi. Ada orang melihat dari luar seperti siapa? Nggak aman. Masa saya suruh mandi di mana? Ya kotor. Itu adalah ujian kepada Naaman. Ujian apa? Kerendahan hati. Jadi uji benar-benar apa dia mau atau tidak. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi jadi akhirnya dia masuk juga mula-mula dengan reluctant ya, sungkan, masa saya mati, tapi ya siapa tahu betul. Akhirnya dia masuk. Dia celup berapa kali? 7. Waktu celupan yang ke-6 dia gimana? Saya pikir apa betul atau enggak. Kalau celupan ke-6 lalu dia keluar dari air, dia gimana? Nggak sembuh. Jadi Tuhan itu kalau bicara 7. Kalau Tuhan bicara api, my fire, itu artinya api Tuhan. Karena ada orang katakan, hari Sabat, hari Minggu, sama-sama hari. Tidak. Sedangkan api saja ada apinya siapa? Tuhan. Api buatan manusia tidak berkenan. Tuhan bilang 7, mesti berapa? Mesti 7. Sesudah 7 kali dia
menyelam, kemudian dia lihat tubuhnya bagaimana. Kalau menurut ini tubuhnya seperti anak kecil, maksudnya masih jadi mulus sekali. Kemudian ada sesuatu yang saya mau tanya kepada saya baca terus Pak. Sampai di mana tadi? Baca ayat 15. Oh, tadi pemberian amal. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sebangsal bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Oke. Apa dia minta? Tanah. Tanah. Kenapa dia minta tanah? Kalau tidak mempersembahkan. Untuk keperluan apa tanah? Korban. Siapa yang minta tanah? Elisa. Bukan. Bukan. Dia mau masih tanah. Ayat 16. Ayat 16. Baca lagi. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Terus Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sebangsal bagal. oke, kenapa? Untuk apa? Kok minta tanah? Oh iya, untuk Naaman. Pernah perhatikan nggak? Korban tempat berbakar. Baik saudara-saudara, ini adalah kepercayaan orang-orang kafir zaman dulu bahwa Tuhan itu disebut the territorial God. Ada Tuhan yang berkuasa di lembah. Kalau nanti perang di gunung, dia pasti apa? Karena dia berkuasanya hanya di lembah. Tapi ada juga Tuhan gunung. Kalau perangnya di gunung, dia menang terus. Itu namanya territorial God. Naaman itu percaya territorial God. Ini tanah siapa ini? Israel. Tanah Israel. Oh, Dia mau pulang ke sana, kalau bisa kasihlah apa? Kasih tanah. tanah itu dia. Supaya khasiat yang dia tidak terima terbawa pulang kemana? Ke kampung halamannya. Itu berdasarkan kepercayaan yang lama. Territorial God. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang universal. Bukan hanya di lembah, bukan hanya di gunung, bukan hanya di sungai, bukan hanya di laut, tapi di mana-mana Tuhan kita berkuasa. Jadi dengan dibawanya tanah ke kampung halamannya, dia pikir terbawa jugalah kuasa Tuhan yang sudah menyembuhkan dia. Itu kepercayaan dari orang-orang kafir pada zaman itu. Baik,
cerita Naaman happy ending. Dia akhirnya sembuh dari penyakit kusta. Saya tidak tahu apa yang dia bikin kepada anak itu. Boleh jadi dia pulang, dia peluk itu anak, dia cium itu anak, dan dia katakan, terima kasih. Kamulah yang telah menunjukkan kepadaku jalan kepada kesembuhan. In conclusion, membaca Effective witness doesn't happen by chance. kesaksian yang ampuh tidak terjadi secara by chance atau tidak terjadi secara kebetulan. Terus God's Spirit bring together what He needs to draw man and woman into His kingdom. Roh Tuhanlah yang membawa apa yang Dia perlukan untuk menarik manusia kepada kerajaannya. Jadi dibalik daripada kita punya kesaksian, siapa yang berperan? Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat orang bertobat. Yang kedua, let this point be fully settled in every mind. If we accept Christ as a Redeemer, we must accept Him as a ruler. We cannot have the assurance and perfect confiding trust in Christ as our Savior until we acknowledge Him as our King and our obedience to His commandment. baik, ada orang senang sekali menerima Kristus sebagai apa? Juru selamat. Karena artinya dia diselamatkan. Tapi untuk mengakui Kristus sebagai Raja, Lord, sebagai penguasa, sepertinya reluctant. Karena kalau Raja, kalau penguasa harus dia apa? Menyangkut apa? Protokolnya. Menyangkut obedience. Berkatnya mau, tapi penurutan nggak mau. Jadi kalau kita mau terima Kristus, terimalah Kristus bukan cuma sebagai juru selamat saja yang menyelamatkan kita, tapi kita harus terima dia sebagai apa? Raja. Dan untuk itu kita harus menurut segala perintahnya. Saya bukan mengkritik. Kalau berdoa, kami mohon doa ini dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat. Ya bagus. Seharusnya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ada sebagai Tuhan, kita turut dia. Sebagai juru selamat, kita dapat berkat keselamatan. Itu hanya koreksi sedikit. Kami berdoa dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat. Lebih lengkap lagi kalau sebagai Tuhan dan juru selamat. Artinya bukan hanya terima berkat keselamatan, tapi kita juga tahu tanggung jawab kita untuk apa? Untuk itu idea. Kalau doanya pendeta begini, sering saya dengar itu.
ampunkan salah dan dosa pelanggaran kami yang disengaja dan juga yang tidak disengaja. Apa benar itu? Dosa yang disengaja dan yang kami tidak sengaja. Nggak salah. Ada yang disengaja, ada Tidak disengaja. yang sengaja, apalagi. Kalau tidak sengaja, ya namanya tidak sengaja. Baca kalimat terakhir. God works for those who appreciate His favor and respond to the light given them from heaven. Tuhan bekerja bagi mereka yang menghargai kebaikannya dan yang memberikan respon kepada terang yang diberikan kepada mereka dari surga. Jadi ingat, kalau kita punya kebenaran, terang kebenaran yang asal dari Tuhan, kita harus apa? Appreciate His favors, respond to the light given from heaven. Seperti Naaman, walaupun tadinya reluctant karena dia ada certain degree of pride, akhirnya dia terima juga, disuruh celup di Sungai Jordan, dan berapa kali? 7 kali. Kalau Tuhan berbicara, kita hanya bisa menurut. Seperti nyanyian itu katakan trust and Obey. Tapi anak muda sekarang trust and okay. Obey-nya dihilangkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan.